Alkisah. Di sebuah kerajaan megah bernama Pajajaran, hiduplah seorang putri yang kecantikannya tak tertandingi. Namanya Dewi Kadita. Ia bukan hanya berparas elok, tetapi juga berhati baik, sehingga seluruh rakyat dan bahkan ayahnya sendiri, sang raja, sangat menyayanginya. Namun, di balik kemegahan istana, ada sepasang mata yang menatapnya dengan penuh kebencian. Dia adalah sang ibu tiri, permaisuri kerajaan yang hatinya dipenuhi rasa iri. Wahai raja, lihatlah anakmu itu. Semua orang hanya memuji Kadita, bukan aku, permaisurimu. Keluhnya pada suatu hari dengan nada sinis. Sang raja yang bijaksana hanya menjawab dengan tenang, "Jangan iri, permaisuri. Kadita memang baik hati dan jelita. Ia pantas mendapat pujian." Namun, jawaban itu justru menyulut api dendam di hati sang permaisuri. Dengan menahan amarah, ia berbisik, "Baiklah, kalau begitu, lihatlah apa yang terjadi nanti." Dikuasai oleh kebencian, ibu tiri itu secara dayam-dayam pergi menemui seorang dukun jahat. Di dalam ruangan yang gelap dan pengap, ia mengutarakan niatnya, "Dukun sakti, aku ingin wajah Dewi Kadita rusak, agar semua orang membencinya." Sang dukun tertawa menyeramkan. Menyanggupi permintaan itu, dengan kekuatan gaibnya, ia merapal mantra kutukan, wajah cantik jadi buruk rupa, tubuh indah jadi luka, tiada obat, tiada doa. Seketika, cahaya hijau yang mengerikan menyala, diiringi suara angin dan petir yang menyambar. Di istana, Dewi Kadita menjerit kesakitan. "Apa yang terjadi padaku? Tubuhku terbakar dan gatal." Rintihnya, penyakit aneh seketika merusak kulitnya yang mulus. Melihat kondisi putrinya, raja pun terkejut. Ibu tiri yang licik berpura-pura menangis dan berkata, "Ampun Baginda, mungkin ini hukuman dewa karena dia tidak suci hati, termakan fitnah." Sang raja yang putus asa terpaksa membuat keputusan yang paling menyakitkan. "Kadita, maafkan ayah, aku tidak bisa membiarkanmu di istana. Pergilah dari sini." Dengan hati yang hancur, Dewi Kadita yang tak bersalah pun diusir dari istana. Dengan tubuh yang lemah dan hati penuh duka, Dewi Kadita berjalan tanpa tujuan, menembus hutan belantara, hingga akhirnya tiba di tepi laut selatan yang ganas. Angin dan deburan ombak seolah menyambut kepedihannya. Dalam keputusasaan, ia berbisik lemah, "Jika ini akhir hidupku, biarlah laut yang memelukku." Tiba-tiba, ia mendengar sebuah bisikan gaib dari arah lautan. "Wahai putri yang tabah, jangan takut, laut akan menjadi tempatmu sembuh. Masuklah ke dalam ombak, dan takdirmu akan berubah." Dengan sisa keberaniannya, Dewi Kadita melangkah mantap menuju gulungan ombak. "Wahai laut, terimalah aku," serunya. Saat tubuhnya ditelan ombak, sebuah keajaiban terjadi. Cahaya biru terang menyelimutinya. Penyakit kulit yang dideritanya lenyap tanpa bekas. Ia muncul kembali dari dalam air, lebih cantik dan anggun dari sebelumnya, mengenakan busana hijau zamrud yang berkilauan. Laut Selatan telah menyembuhkan dan menerimanya sebagai penguasa baru. Para makhluk penjaga laut pun berlutut di hadapannya dan berkata, "Ratu kami, mulai hari ini, engkaulah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan." Dengan tenang dan agung, ia menerima takdir barunya. "Aku terima takdir ini. Aku akan menjaga laut dan seluruh makhluk di dalamnya. Siapapun yang menghormati laut, akan kulindungi. Namun, siapa yang sombong dan melanggar, akan kutarik ke dasar samudra." Sejak saat itu, Dewi Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan yang legendaris. Konon, warna hijau adalah warna kebesarannya, sehingga menjadi warna larangan bagi siapapun yang berkunjung ke pantai selatan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesabaran dan kebaikan hati akan selalu menang atas iri dengki, dan kita harus senantiasa menghormati alam, karena alam memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Terima kasih sudah menyimak legenda yang luar biasa ini. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.